Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah peperangan dunia kuno di sekitar Mediterania pada 256 sebelum Masehi terjadi pertempuran laut terbesar dalam sejarah. Perang itu terjadi di lepas pantai Sisilia, Italia. Pertempuran Tanjung Eknomos merupakan pertempuran laut di antara Angkatan Kartago dan Republik Romawi, berlangsung ketika Perang Punik pertama. Disebabkan jumlah kapal dan anak-anak kapal yang terlibat dalam pertempuran tersebut, pertempuran ini sering dianggap sebagai pertempuran laut terbesar masa silam. Sebanyak 330 kapal Romawi kuno menghadapi sekitar 350 kapal Kartage. Masa peperangan itu cukup panjang dan banyak nyawa yang hilang. Pertarungan antara dua kekuatan besar ini sekarang dikenal sebagai pertempuran Tanjung Eknomos. Sebelum konflik terjadi, Kartago telah berkembang dari pelabuhan kecil menjadi kota terkaya dan terkuat di kawasan Mediterania. Kota ini memiliki angkatan laut yang kuat dan telah memantapkan posisinya sebagai kekuatan maritim terkemuka di dunia. Di saat yang sama, Roma juga menjelma menjadi kekuatan yang dominan di seluruh semenanjung Italia. Selama hampir 20 tahun, Roma terus membangun seluruh armadanya untuk menghadapi angkatan laut Kartago yang kuat. Roma akhirnya berhasil mencetak kemenangan pertamanya di Milai pada 260 sebelum Masehi. Selepas penaklukan Agrigentum, Republik Romawi memutuskan untuk membina angkatan dan mengancam kuasa Kartago di Laut Mediterania. Romawi sebenarnya tidak punya pengalaman dalam perang di laut, sedangkan musuhnya pemilik angkatan laut terkuat pada zamannya. Bahkan ada sebuah cerita bahwa awalnya Romawi tidak tahu caranya membangun kapal perang, sehingga mereka harus menyalin kapal perang Kartago. Untuk menutupi kelemahan mereka yang kurang berpengalaman dalam pertempuran laut, Romawi melengkapi kapalnya dengan corvus, sebuah jembatan dengan panjang sekitar 11 meter dan ujungnya yang tajam berduri untuk menghubungkan kapalnya dengan kapal musuh, sehingga mereka bisa memaksa bertempur langsung di kapal dan bukannya dengan menabrakkan kapal yang merupakan taktik umum pertempuran laut pada zaman itu. Orang-orang Kartage, mereka tidak diragukan lagi adalah salah satu musuh terberat Romawi dalam hal penguasaan Laut Mediterania. Pada tahun 256 sebelum Masehi, Romawi mengirim armada tidak kurang dari 330 kapal dari Sisilia ke Afrika. Tentara di atas kapal direncanakan akan menyerang negeri Kartago. Sebelum melintasi Mediterania, mereka justru bertemu dengan 350 kapal angkatan laut Kartago, tidak jauh dari likatan modern atau Eknomos. Perang pun langsung terjadi di laut di mana tentara Romawi di bawah pimpinan Marcus Attilus Regulus, sedangkan armada Kartago di bawah Hamilkar dan Hanno Agung. Untuk memecah belah formasi pasukan Kartago, Romawi memecah armadanya ke dalam 4 kelompok tempur berbeda. Hasilnya sangat efektif, pasukan Romawi berhasil menenggelamkan 100 kapal Kartago dan hanya kehilangan 24 kapal. Penggunaan corvus terbukti sebagai inovasi jitu. Selain karena faktor penggunaan corvus, alasan lain kenapa pasukan Romawi bisa keluar sebagai pemenang adalah karena pasukan Kartago cenderung menganggap remeh lawannya dan tidak mencoba menata kapal-kapalnya dalam formasi tempur yang rapi. Meskipun Romawi memiliki lebih sedikit kapal, Romawi menang setelah perjuangan yang panjang dan kehilangan sekitar 10.000 tentara, sementara di pihak Kartago kehilangan lebih dari 40.000 nyawa tentara. Romawi memenangkan Perang Punisia pertama yang terjadi selama 23 tahun dan membuatnya menjadi kekuatan yang mendominasi Laut Mediterania. Namun perang belum berakhir. Kartago akan tetap menjadi musuh utama Kekaisaran Romawi. Sukses mengalahkan Kartago di laut, pasukan Romawi kemudian melancarkan invasi langsung ke Afrika dan berhasil menduduki ibu kota Kartago pada tahun 255 sebelum Masehi. Namun peruntungan Romawi tersebut tidak berlanjut lebih jauh setelah pasukan Kartago yang diperkuat oleh 100 ekor gajah perang. Akibat serangan balik dari pasukan Kartago tersebut, sebanyak 12.000 prajurit Romawi gugur di medan perang. Sementara sebanyak 2.000 lainnya lebih masih hidup terpaksa melarikan diri ke luar Afrika. Namun akibat timbulnya pemberontakan di wilayah Libya, Kartago terpaksa harus menunda niatnya untuk menginvasi langsung wilayah Romawi.